Siapa nih di antara sahabat Jonah Channel yang belum nonton Squid Game? Serial drama survival yang sejak penayangannya hingga saat ini masih ramai menjadi perbincangan. Squid Game merupakan serial drama survival yang mengisahkan tentang perjuangan 496 orang putus asa terhadap masalah hidupnya, kebanyakan karena masalah finansial dan terlilit utang. Demi meraih hadiah 45,6 miliar won atau setara dengan 555 miliar, mereka mempertaruhkan nyawanya untuk mengikuti serangkaian permainan tradisional. Nah, buat kalian yang udah nonton Squid Game atau pecinta serial TV bertema survival ini, tidak ada salahnya untuk mencoba menonton serial bertema serupa dari berbagai negara nih. Berikut rekomendasinya. Yang pertama, Sweet Home. Sweet Home merupakan serial TV asal Korea yang diadaptasi dari webtoon dengan judul serupa karya Kim Carnaby dan Hwang Yong-chan. Serial ini telah tayang di Netflix dengan jumlah 10 episode. Sweet Home juga sempat menjadi serial Korea dengan skor keseluruhan tertinggi di Netflix, yaitu 428% sebelum akhirnya dipecahkan oleh Squid Game. Serial yang diperankan oleh Song Kang sebagai pemeran utama ini memiliki alur cerita yang cukup sederhana, namun tetap memberi ketegangan di setiap konfliknya. Sweet Home bercerita mengenai Hyun Soo yang merasa hidupnya hampas setelah kecelakaan merenggut keluarganya dan berniat untuk menyendiri lalu bunuh diri di sebuah gedung apartemen bernama Green Home. Namun semua niat bunuh dirinya berubah setelah ia menyaksikan hal aneh yang menimpa tetangganya. Sebuah insiden yang membuatnya hampir melanggang nyawa. Nah, dari sanalah plot berkembang dan memperlihatkan bagaimana Hyun Soo dan sekelompok penghuni Green Home mencoba bertahan hidup menghadapi ancaman hasrat manusia yang mengubah mereka menjadi monster atau disebut monsterisasi. Kedua, Alice in Borderland. Sama halnya dengan Squid Game, serial TV asal Jepang yang satu ini juga sukses menjadi salah satu serial yang paling banyak ditonton di kalangan anak muda. Selain karena diperani oleh sejumlah aktor kenamaan Jepang seperti Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Nijiro Murakami, Yuki Morinaga, Keita Michida, dan Ayaka Miyoshi, konsep cerita yang ditawarkan Alice in Borderland pun menarik. Hampir serupa dengan Squid Game, Alice in Borderland ini memiliki plot mempertaruhkan nyawa dalam sebuah permainan yang mengandalkan kecerdikan dan kekuatan fisik. Serial ini mengisahkan tentang keseruan serta bahaya saat terperangkap di dunia penuh game. Sejumlah anak muda terpaksa harus terus bermain game untuk bertahan hidup di Tokyo atau yang dikenal sebagai Borderland. Demi bertahan hidup, mereka harus terus bermain guna mendapatkan visa yang hanya berlaku 3 hari. Jika lewat dari masa berlaku dan mereka tidak mendapatkan visa untuk memperpanjang masa hidupnya, maka mereka akan mati tertembak oleh semacam sinar laser. Yang ketiga, 3%. Serial 3% ini merupakan serial TV asal Brazil yang memiliki konsep cerita di mana terjadi kesenjangan kelas yang besar antara orang kaya dan miskin, di mana orang miskin dipaksa untuk bersaing dalam serangkaian tes demi mendapatkan kesempatan untuk menemukan tempat di antara para elit. Serial 3% ini bertema distopia dan dirilis pada April 2018 dan Juni 2019, dan season 4 telah tayang di Netflix pada bulan Agustus kemarin. Ia berlatar di masa depan saat para pemuda bersaing dalam permainan berbahaya. Mereka harus menggunakan kekuatan, kecerdasan, dan moral untuk bertahan. Siapapun yang lulus dari permainan ini dapat keluar dari jurang kemiskinan. Ia juga diizinkan hidup bersama masyarakat elit yang disebut offshore. Sementara untuk para pemain yang gagal, mereka akan langsung dieliminasi. Keempat, Lost. Lost merupakan serial televisi Amerika Serikat yang tayang pada tahun 2004. Ia bercerita tentang sekelompok orang yang selamat dari kecelakaan pesawat sewaktu perjalanan dari Sydney ke Los Angeles dan terdampar di sebuah pulau tropis misterius di sekitar Samudra Pasifik bagian selatan. Serial ini memiliki 6 season yang total episodenya berjumlah 121 episode. Tiap episodenya memiliki cerita utama yang berbeda di pulau, diperkaya dengan cerita kelas balik
atau kelas maju yang memberikan pemahaman lebih untuk karakter yang terlibat. Para kritikus film menyebut Lost sebagai salah satu serial televisi terbaik sepanjang masa. Pada musim pertama, serial ini memiliki rata-rata 16 juta penonton tiap episodenya. Dan pada musim terakhir, serial ini memperoleh lebih dari 11 juta penonton per episodenya. Oleh karena itu, tak heran bila Lost meraih ratusan nominasi penghargaan selama penayangannya dan memenangkan berbagai penghargaan seperti Emmy Award pada tahun 2005 dan Golden Globe Award pada tahun 2006. Kelima, Liar Game. Liar Game merupakan serial TV bertema survival yang diproduksi di Jepang dan tayang pada tahun 2007. Serial ini bercerita mengenai kompetisi penipuan di mana para kontestannya harus berbohong untuk memenangkan 100 juta yen atau kalah dan memiliki jumlah utang yang sama. Berbeda dari Squid Game yang mengandalkan otak dan kekuatan fisik, Liar Game lebih berfokus pada logika dan penalaran. Selain itu, hidup para pemain di Liar Game tidak dipertaruhkan seperti Squid Game, tetapi taruhannya masih tinggi dan mereka harus menggunakan cara-cara cerdik untuk memenangkan hadiah utama. Alih-alih menunjukkan adegan aksi untuk menarik minat penonton, Liar Game berhasil menarik penonton dengan mengembangkan premis yang cermat dan permainan pikiran yang cerdas.